Ketua, pencerahannya tadi luar biasa Pak, karena itu jadi concern banyak orang, bukan hanya yang di pusat tapi di daerah-daerah pun terkait dengan CPNS ini menjadi concern dari generasi muda di banyak banyak tempat. Saya jamin singkat Pak Ketua, pendalaman saya dan nggak pusing mudah-mudahan. Pertama untuk Pak Sekjen Wantanas, Pak Deputi beserta sama senior saya Pak Sturman, kayaknya kita harus kirim banyak-banyak doa ini untuk Wantanas Pak Ketua. Dan saya mau Pak Sekjen Wantanas, Bapak punya sekitar 45 hari lagi membuat waktu bagaimana nanti mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ketua Wantanas. Karena sampai saat ini kayaknya masih belum pernah Sekjen Wantanas bertemu dengan Ketua Wantanas. Karena Ketua Wantanas sebentar lagi akan pamit dan mempunyai hati untuk ketemu dengan anak-anaknya di Wantanas. Itu doa saya untuk Wantanas yang pertama. Doa saya yang kedua, ada Bu Ketua, nih mudah-mudahan ke depan naik terus karirnya, kita doakan Mbak. Doa saya yang kedua untuk Wantanas, ini banyak doa untuk Wantanas Pak. Karena saya risau, Bapak-bapak ini penuh disiplin, dengan perjuangan yang luar biasa, dengan dedikasi yang luar biasa. Ingin bagaimana prioritas nasional 1 sampai 7 bisa kita realisasikan. Tapi dukungan anggarannya hanya sekitar 56 miliar. Mungkin hanya seperkian persen dari anggaran tahunan Divisi 2 Kostrad di Malang, Pak ya. Jadi mungkin ini perlu sama-sama, dan kita harap karena Presiden terpilih 2024-2029 orang yang sangat peduli terhadap pertahanan ketahanan negara, dan saya yakin punya visi yang baik untuk memperkuat Wantanas. Ini ke depan bisa diperkuat dari kelembagaan, dari urusan Bapak menyampaikan ada 64 orang pegawai tambahan yang akan dialokasikan kepada Wantanas dan Peran tambahan, Pak ya. Pertanyaan pertama saya, kalau sampai anggaran ini tidak dipenuhi, untuk pegawai yang akan dialokasikan 64 tambahan kepada Wantanas. Kedua, kalau kita menjadikan Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional, Pak, dan saya yakin juga ada reorganisasi itu Pak di dalamnya. Nah, yang pertanyaan saya selama ini, apakah dalam internal Wantanas itu sendiri sudah turut mempersiapkan agar perubahan dari Wantanas menjadi Dewan Keamanan Nasional atau National Security Council itu bisa terrealisasi secara cepat, bisa terrealisasi secara baik. Kita punya pengalaman, sekarang kita sedang ada pansus rancangan undang-undang kelautan, Pak. Itu ingin menghargai kebijakan negara di soal keamanan laut. Antar lembaganya belum bersetuju, baik itu Angkatan Laut, Bamla, dan lain sebagainya. Kalau sampai Wantanas nanti berubah menjadi Dewan Keamanan Nasional, saya yakin dalam internal Wantanas sendiri akan terjadi reorganisasi dan akan ada penambahan ataupun pengurangan wewenang dari Wantanas itu sendiri. Apakah ini sudah diantisipasi agar pada saat nanti DPR membahas undang-undangnya, dari internal Bapak sendiri sudah siap untuk merealisasikan hal tersebut? Untuk TVRI dan RRI, saya nggak banyak pertanyaan. Ini anggaran yang akan dilaksanakan pemerintahan ke depan. Tapi saya pertama ingin apresiasi karena apa yang saya coba suarakan dari 2019
bersama pimpinan, bersama anggota Dewan di Komisi 1 sampai 2024, alhamdulillah, terutama TVRI membuat stasiun siaran di Provinsi Banten, Pak. Saya apresiasi, karena kalau enggak, kalau kata Pak Haris, namanya kufur nikmat, Pak. Saya apresiasi dan masyarakat Banten juga menyambut baik, mudah-mudahan meningkatkan kualitas siaran produksi di Provinsi Banten, mudah-mudahan itu bisa menjadikan TVRI menjadi tujuan bekerja nanti generasi muda di Provinsi Banten, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Demikian juga untuk RRI. Pertanyaan singkatnya, apakah ada penggaran untuk anggaran 2025 nanti yang akan dialokasikan baik untuk refurbishment, baik itu peningkatan kualitas untuk stasiun siaran di Provinsi Banten nanti. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih.